Dinasti Persib Bandung tak terbendung menuju tahta hat-trick. Hasil akhir Persib Bandung versus Bayangkara FC malam ini membuktikan bahwa lawan hanya numpang lewat di hadapan keperkasaan Maung Bandung. Siapkan mental Anda melihat pembantaian taktis ini. Saksikan kebangkitan sang penguasa liga selengkapnya dalam tayangan ini. Asia akan berlutut di hadapan Taring Maung. Boyan Hodak ungkap lawan tersulit Persib di babak 16 besar ACL 2 2025. Boyan Hodak sudah memegang kunci untuk menghancurkan siapapun yang berani menghalangi jalan Persib. Tak peduli seberapa kuat lawan, mereka hanya akan menjadi santapan empuk berikutnya. Bongkar strategi penghancur lawan dalam video eksklusif ini sekarang juga. Klub kecil mimpi buruk berani mengusik sang raksasa. Ramon Tanque diincar klub kemarin sore yang hobi comot pemain Persib Bandung, yaitu Dewa United. Berani mencuri aset dari Persib adalah cara tercepat bagi klub mediocre untuk hancur. Bobotoh sudah bersuara dan amarah mereka akan menelan siapapun pelakunya. Simak kronologi dan serangan balik Persib terhadap klub tersebut selengkapnya di sini. Kehilangan berlian yang akan membuat lawan menangis ketakutan. William Marsilio resmi berpamitan dengan Persib Bandung. Meskipun William pergi, calon pemain baru akan membuat lawan-lawan Persib semakin gemetar hingga musim depan. Kepergian ini hanyalah awal dari kejutan yang lebih mengerikan bagi rival. Jangan lewatkan momen perpisahan penuh harga diri ini hanya di saluran kami. Bayangkara FC cuma jadi pupuk. Maung Bandung terlalu tinggi untuk kalian gapai. Pekan 15, Persib Bandung versus Bayangkara FC. Hasilnya sesuai prediksi, pembantaian. Gak perlu kaget, emang udah beda kasta. Yang satu calon juara, yang satu cuma pelengkap jadwal. Mau tahu skor akhirnya? Lihat aja di judul atau thumbnail video ini. Males nulisnya, saking gampangnya Persib nyetak gol. Kalau mau bukti administratif, cek IG resmi Persib. Kita menang, mereka pulang sambil nangis. Bayangkara FC belajar apa hari ini? Belajar cara bersyukur cuma kalah segitu. Buat tim lawan lain, mending simpan tenaga. Gelar juara udah kita kunci. Gak usah mimpi ketinggian kalau lawan mau ngajak gemeteran. Target kita bukan cuma menang, tapi hat-trick juara. Sejarah bakal nyatet cuma Persib yang sanggup. Rival cuma bisa nonton dari bawah sambil gigit jari. Aminkan baring kencang, bobotoh. Pesan buat rival, latihan yang benar, jangan cuma jago protes. Sampai ketemu di podium juara, tapi kalian di barisan penonton ya. Persib salawasna, nulain nyawas tanah. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Dinasti Persib Bandung tak terbendung menuju tahta hat-trick. Pekan ke-15 Super League 2025 resmi menjadi saksi bisu kebrutalan taktik dan mental baja sang pangeran biru. Stadion membara, rumput hijau menjadi saksi bagaimana Bayangkara FC dipaksa bertekuk lutut, mencium aroma kegagalan di hadapan ribuan pasang mata yang haus akan kemenangan. Laga ini bukan sekadar pertandingan sepak bola biasa, ini adalah eksekusi mati bagi siapapun yang berani menantang supremasi Maung Bandung di tanah Parahyangan. Sejak menit awal, Persib Bandung memperagakan permainan total football yang membuat barisan pertahanan Bayangkara FC kocar-kacir bagai ayam kehilangan induknya. Setiap operan adalah ancaman, setiap pergerakan adalah teror, dan setiap sorakan bobotoh adalah lonceng kematian bagi ambisi lawan.
skor akhir yang meruntuhkan harga diri lawan, serta komentar mendalam mengenai jalannya laga fenomenal ini telah kami sematkan secara eksklusif di judul atau thumbnail video ini. Jangan sampai terlewatkan, karena setiap detik gol yang tercipta adalah karya seni yang menghancurkan mental musuh. Jika kalian masih meragukan kedahsyatan ini, silahkan saksikan bukti otentik kejayaan kami di laman Instagram resmi Persib Bandung. Namun, kemenangan ini bukanlah akhir. Bagi Persib, Bayangkara hanyalah satu kerikil kecil yang harus ditendang dalam perjalanan menuju keabadian. Pelajaran berharga telah dipetik, namun peringatan keras telah dikirimkan ke seluruh penjuru Nusantara. Jangan harap bisa mencuri poin dari sang penguasa. Kami tidak hanya mengincar kemenangan, kami sedang membangun dinasti. Dengan sisa tenaga dan api semangat yang masih berkobar, target kami sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Hat-trick juara Super League. Dunia harus tahu, sejarah akan mencatat nama Persib Bandung dengan tinta emas sebagai satu-satunya tim yang mampu merengkuh gelar juara 3 kali berturut-turut. Biarkan lawan-lawan di luar sana gemetar dalam ketakutan, biarkan mereka menyusun rencana, karena pada akhirnya trofi itu akan kembali pulang ke pelukan bobotoh. Kemenangan ini adalah pesan suci bahwa kejayaan bukan diberikan, tapi direbut dengan taring dan cakar yang tajam. Amin ya robbal alamin. Maung Bandung bergelora, hat-trick juara di depan mata. Persib Salawasna. Turbulensi transfer di akhir tahun 2025, fenomena klub kemarin sore, dan incaran bintang. Memasuki pertengahan musim 2025-2026, jagat sepak bola Indonesia dikejutkan dengan manuver agresif dari klub-klub yang sering dijuluki netizen sebagai klub kemarin sore. Klub usia muda dengan kekuatan finansial besar seperti Malut United, Dewa United. Klub-klub ini kembali menunjukkan hobinya mencomot pilar utama Persib Bandung. Kini sasaran utama tertuju pada Ramon Tanque. Bomber yang menjadi tumpuan lini depan Maung Bandung ini dikabarkan masuk dalam radar kontrak fantastis yang sulit ditolak secara finansial. Status Ramon Tanque sebenarnya masih terikat kontrak, namun bocoran dari orang dalam klub menyebutkan adanya buyout clause yang sedang dipertimbangkan oleh klub peminat. Narasi yang berkembang di media sosial menyebutkan bahwa Ramon mulai merasa jenuh atau menginginkan tantangan baru dengan nilai kontrak 2 kali lipat dari yang ia terima di Bandung. Bojan Hodak sendiri dalam konferensi pers terbaru hanya memberikan jawaban diplomatis. Pemain bagus selalu punya tawaran, tapi kami ingin mempertahankan skuad juara. Ketidaktegasan ini justru memicu spekulasi lebih liar di kalangan jurnalis olahraga dan akun-akun league transfer. Bobotoh sebagai basis supporter terbesar memberikan respons yang beragam namun mayoritas bernada protes. Di media sosial, tagar hashtag #RamonStay dan hashtag Persib Not For Sale mulai menggema. Respons mereka terbagi dalam 3 sudut pandang utama. Kecaman terhadap klub peminat. Bobotoh merasa klub-klub baru tersebut tidak memiliki etika membangun tim dari nol dan hanya mengandalkan kekuatan uang untuk menggembosi kekuatan Persib. Kritik terhadap manajemen. Sebagian supporter mendesak manajemen PT PBB untuk lebih sigap memagari pemain bintang dengan kontrak jangka panjang agar tidak mudah dicomot di tengah jalan. Realistis, sebagian kecil bobotoh menilai jika ada klub yang berani membayar transfer fee tinggi, hal itu bisa menjadi bisnis yang bagus bagi Persib untuk mencari striker yang lebih muda dan tajam. Komentar-komentar seperti, jangan sampai GBLA jadi saksi kehilangan predator lagi, atau uang bukan segalanya, tapi kesetiaan di Persib itu abadi, menghiasi kolom komentar akun resmi klub. Situasi masih sangat cair. Meski belum ada pengumuman resmi welcome dari klub rival, intensitas pembicaraan di belakang layar menunjukkan bahwa Ramon Tanque benar-benar sedang berada di persimpangan jalan. Persib Bandung kini dihadapkan pada ujian berat, mempertahankan keharmonisan tim di tengah godaan uang dari klub-klub ambisius Super League. William Marsilio resmi berpamitan. Akhir perjalanan sang gelandang di Bandung. Tepat pada hari ini, 21 Desember 2025, William Marsilio mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya dengan mengunggah pesan perpisahan melalui akun Instagram pribadinya @william96.
Dalam unggahan tersebut, ia menyampaikan rasa syukur dan rasa hormatnya karena telah diberi kesempatan mengenakan jersey Maung Bandung. Hari ini saya menutup babak ini dengan hati yang penuh rasa syukur. Mengenakan seragam Persib Bandung adalah sebuah kehormatan yang akan selalu saya kenang. Saya pergi dengan perasaan telah memberikan yang terbaik, tulis William dalam pesannya yang ditujukan kepada rekan setim, manajemen, dan bobotoh. Meskipun pengumuman resminya baru muncul hari ini, tanda-tanda kepergian William sebenarnya sudah terendus sejak awal Desember. Pelatih Bojan Hodak secara belak-belakan mengungkapkan bahwa alasan utama pelepasan William bukan hanya soal performa di satu laga, seperti saat melawan Lion City Sailors, melainkan ketidakmampuan sang pemain untuk beradaptasi dengan gaya bermain tim. Hodak menyebutkan bahwa ia telah meminta William untuk mengubah gaya bermainnya sejak hari pertama bergabung. Namun selama 4 bulan, instruksi tersebut tidak dijalankan dengan baik. Bojan menilai William adalah pemain yang bagus, namun tidak cocok untuk level kompetisi yang diinginkan Persib saat ini. Selain itu, muncul laporan mengenai masalah sikap atau bad attitude yang sempat disorot oleh manajemen yang memperkuat keputusan klub untuk memutus kontraknya meski seharusnya bertahan hingga 2027. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umuh Mukhtar, mengonfirmasi bahwa pencorotan ini merupakan bagian dari evaluasi agar tim lebih kuat di putaran kedua Super League dan babak 16 besar ACL II. Manajemen mengakui adanya kegagalan rekrutmen pada kasus William dan berjanji akan lebih berhati-hati ke depannya. Hingga saat ini nama Joy Pelupesi santer dikaitkan sebagai calon kuat pengganti William di lini tengah. Namun Bojan Hodak bersikap diplomatis dan menyatakan bahwa urusan pemain baru masih berada di level pembahasan manajemen. Kepergian William terjadi tepat sebelum laga krusial melawan Bayangkara FC yang dijadwalkan berlangsung malam ini, 21 Desember 2025. Tanpa kehadiran William di skuad, Persib dipaksa tampil dengan komposisi lini tengah yang berbeda. Kehilangan ini menjadi tantangan besar bagi Bojan Hodak untuk membuktikan bahwa kolektivitas tim jauh lebih penting daripada individu yang enggan mengikuti instruksi pelatih. Ambisi dan kekhawatiran Bojan Hodak di 16 besar. Keberhasilan bersejarah Maung Bandung Persib Bandung menutup fase grup ACL BUA 2025 dengan catatan gemilang. Kemenangan krusial 1-0 atas wakil Thailand Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pertengahan Desember 2025 memastikan posisi mereka sebagai pemuncak klasemen grup G. Keberhasilan ini membawa euforia besar bagi bobotoh, sekaligus menempatkan Persib di posisi yang lebih diuntungkan, pot juara grup dalam undian babak 16 besar yang dijadwalkan akan digelar pada 30 Desember 2025. Analisis Bojan Hodak, waspada raksasa Korea. Meski menyandang status juara grup, pelatih Bojan Hodak tetap bersikap realistis namun waspada. Dalam pernyataannya kepada media pada akhir pekan ini, pelatih asal Kroasia tersebut secara spesifik menyebut bahwa klub asal Korea Selatan adalah lawan yang paling ingin ia hindari di babak awal fase gugur. Secara teknis, salah satu kandidat lawan terberat yang finish sebagai runner-up grup adalah Pohang Steelers. Hodak menilai bahwa intensitas permainan, kedisiplinan taktik, dan kualitas fisik pemain dari Liga Korea, K-League, berada setingkat di atas rata-rata tim Asia Tenggara. Yang paling sulit adalah klub dari Korea. Mereka punya kecepatan dan organisasi permainan yang sangat rapi, ungkap Hodak. Ia menambahkan bahwa bertemu tim dari Jepang atau Korea Selatan di babak awal akan sangat menguras energi fisik dan mental anak asuhnya. Strategi dan optimisme kandang tandang. Babak 16 besar akan menggunakan sistem home and away, kandang tandang. Leg pertama dijadwalkan pada 11-12 Februari 2026 dan leg kedua pada 18-19 Februari 2026. Bojan Hodak menekankan bahwa status juara grup memberikan keuntungan psikologis karena Persib akan memainkan laga penentuan, leg kedua di hadapan pendukung sendiri di Bandung. Bagi Hodak, atmosfer GBLA adalah pemain ke-12 yang bisa menjungkir balikan prediksi. Meskipun ia mewaspadai kekuatan tim Korea, ia menegaskan bahwa Persib tidak akan gentar. Kami sudah membuktikan bisa bersaing di grup yang sulit. Di babak 16 besar, tidak ada pilihan selain siap menghadapi siapapun hasil undian nanti, tegasnya.
menuju drawing 30 Desember. Saat ini, fokus Persib terbagi antara menjaga konsistensi di Super League 2025-2026 dan memantau calon lawan di Asia. Publik sepak bola Indonesia kini menanti hasil pengundian resmi untuk melihat apakah Maung Bandung akan bertemu dengan lawan ideal dari Asia Tenggara seperti wakil Vietnam, Chong An Hanoi, atau justru langsung berhadapan dengan tembok besar Korea Selatan. Sanksi AFC dan kekecewaan mendalam Boyan Hodak. Pada pertengahan Desember 2025, Komite Disiplin AFC secara resmi merilis daftar sanksi untuk laga-laga di fase grup ACL2. Persib Bandung tercatat sebagai salah satu klub yang menerima hukuman paling berat di wilayah timur. Sanksi ini merupakan buntut dari kericuhan kecil dan penggunaan flare pada laga kandang terakhir melawan wakil Thailand di Stadion GBLA. Berdasarkan laporan, Persib dijatuhi denda administratif sebesar puluhan ribu dolar AS, setara ratusan juta rupiah. Selain denda finansial, AFC memberikan peringatan keras bahwa jika insiden serupa terulang di babak 16 besar nanti, Persib terancam sanksi laga tanpa penonton atau pengosongan sebagian tribun. Hal ini tentu menjadi kerugian besar mengingat atmosfer Bandung adalah kunci kekuatan Maung Bandung di kancah Asia. Menanggapi keputusan tersebut, pelatih Boyan Hodak tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Hodak secara terbuka menyinggung perilaku oknum supporter yang dianggapnya tidak profesional. Kami berjuang mati-matian di lapangan untuk membawa Persib ke level Asia. Pemain berlari 90 menit agar nama Bandung dikenal dunia. Tapi kemudian karena ego beberapa orang yang menyalakan flare atau melempar benda ke lapangan, klub harus membayar denda besar dan terancam bermain tanpa dukungan penonton, ujar pelatih asal Kroasia tersebut dengan nada tinggi. Hodak menekankan bahwa dukungan Boboto sangat krusial, namun dukungan tersebut harus dilakukan sesuai regulasi internasional. Ia mengingatkan bahwa standar AFC jauh lebih ketat dibandingkan kompetisi domestik. Baginya, sanksi ini bukan sekedar soal uang, melainkan soal integritas dan nama baik klub di mata Konfederasi Asia. Narasi di media sosial pun terbelah. Di satu sisi banyak supporter yang menyayangkan tindakan oknum tersebut, namun di sisi lain ada pula yang merasa pengamanan stadion kurang ketat sehingga barang-barang terlarang bisa masuk. Manajemen Persib melalui pernyataan resminya per hari ini juga menegaskan akan melakukan evaluasi total terhadap sistem screening penonton di stadion. Mereka tidak ingin mimpi besar di babak 16 besar ACL2 terkendala oleh sanksi yang seharusnya bisa dihindari. Boyan Hodak mengkhawatirkan jika hukuman laga tanpa penonton benar-benar dijatuhkan, peluang Persib untuk melaju lebih jauh akan menipis karena kehilangan teror bagi lawan yang bertandang ke Bandung. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa ketika klub Indonesia naik kasta ke kompetisi Asia, seluruh ekosistemnya termasuk supporter harus ikut naik kasta dalam hal kedisiplinan. Boyan Hodak berharap kejadian ini menjadi yang terakhir. Jika kalian mencintai klub ini, lindungi klub ini dengan cara mengikuti aturan. Tutup Boyan mengakhiri pernyataannya.